Perkenalkan, nama saya Sulfiani, saya mahasiswa semester 5 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan mereview buku ke-8, tugas dari Bapak Lasarus J. Ahmad, SOSMA, mata kuliah Gerakan Sosial. Buku ini berjudul Gerakan Hak Disabilitas. Bab 1 mengatasi disabilitas. Polio, wabah dari muda. Polio juga dikenal dengan nama lain termasuk kelumpuhan anak dan poliomielitis. Kondisi tersebut disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Polio tiba di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an, meskipun awalnya tidak meluas, namun pada tahun 1916 terjadi epidemi dengan 27.000 kasus yang menyebabkan 6.000 kematian. Penyakit itu tampaknya sangat kejam karena sering menyerang orang muda, biasanya berusia antara 5 dan 9 tahun. Dr. Jonas Salk mengembangkan vaksin polio pada tahun 1954, membantu memberantas penyakit di Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Mobilitas tersebut terbatas, orang dengan disabilitas tinggal di rumah. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika menyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jajak pendapat Louis Harris 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5% orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 mengatakan mereka takut menjadi dianiaya karena kecacatan mereka. 40% mencatat hambatan bangunan seperti tangga, hampir setengah mencatat hambatan transportasi umum, 2/3 menganggur, namun jumlah yang sama bersedia bekerja. Apa yang mencegah mereka mengambil pekerjaan? Jawabannya termasuk prasangka dan pemberi kerja dan hambatan fisik di tempat kerja. Yang berikut, tidak ada tiket ke film. Beberapa orang Amerika penyandang disabilitas menceritakan kisah mereka pada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung ADA. Masing-masing mengungkapkan pola diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Lisa Carr yang berusia 19 tahun adalah salah satunya. Suatu hari di tahun 1988, Lisa yang mengidap cerebral palsy ingin menonton film di sebuah teater di Tacoma, Washington. Tetapi ketika dia mendekati loket tiket di kursi rodanya untuk membeli tiket, pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya. Kondisinya terganggu, termasuk ketidakmampuan untuk berbicara dengan jelas. Selama kesaksiannya di sidang Senat Amerika Serikat, Lisa berbicara tentang kekecewaannya. Saya tidak menangis di luar, tapi saya menangis di dalam. Saya hanya ingin bisa menonton film seperti orang lain. Presiden Reagan hanya ingin bisa menonton film seperti orang lain. Setelah Presiden menciptakan beberapa dukungan dan gagasan tersebut, NCD, tetapi Reagan tidak menganggap pekerjaan mereka sebagai prioritas yang serius. Dalam satu pertemuan, Woodruff menyatakan keraguannya bahwa sesuatu yang penting jangan dilakukan itu. Saya pikir kita harus melakukannya, tidak peduli apa konsekuensinya. Anggota Dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ADA.
undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Bab 2 dikirim ke ketaatan. Sepanjang sejarah manusia ada selalu menjadi orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen karena polio mengubah hidup Woodruff. Dalam kasus lain, seseorang dilahirkan dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas adalah sejak zaman kolonial. Sebelum negara itu merdeka dari Inggris Raya, meskipun kehidupan di koloni Amerika Utara sulit, penyandang disabilitas seperti Gubernur New Amsterdam Peter Stuyvesant dapat memegang posisi penting dalam masyarakat. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan atau tidak dapat mendengar dengan baik mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh Amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan orang yang terganggu atau orang yang dengan disabilitas mental. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff sempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat baik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk mengatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada tahun 1751, termasuk fasilitas untuk mengobati penyakit mental. Tapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada 1756, petugas rumah sakit mengenakan biaya bagi orang yang datang untuk menyaksikan pasien berolahraga di halaman untuk membuat para pengunjung enggan. Ketika orang Amerika menenangkan kemerdekaannya dari Inggris selama Perang Revolusi tahun 1775 sampai 1783, banyak hal berubah di Amerika. Dengan kemerdekaan muncul tanggung jawab baru bagi warga negara, termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politisi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah.
Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Demikian video ini saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menontonnya.